Misteri tentang keberadaan monster penghuni Danau Toba memang benar adanya. Akulah saksi yang menyaksikan langsung dan bertemu dengan monster itu. Menurut cerita, monster itu hidup di dasar danau dan hanya sesekali dalam setahun muncul ke permukaan. Monster itu sudah banyak memakan korban, baik wisatawan maupun nelayan. Kebetulan rumahku tak jauh dari Danau Toba, dan aku berprofesi sebagai tour guide di Danau Toba. Cerita terdahulu, monster itu telah memakan 5 warga negara asing yang sedang asik berenang di tengah danau. Dan hilangnya turis itu menjadi misteri, karena berbulan-bulan tim SAR tidak menemukan jasadnya. Pernah ada peneliti dari Eropa yang jauh-jauh datang ke Danau Toba untuk memastikan apakah monster itu benar atau tidak. Menurut info, setelah diadakan penelitian, terdapat gua besar di dasar danau, dan diperkirakan monster itu tinggal di dalam goa itu. Walaupun aku sudah lama tinggal di sekitar Danau Toba, tapi sampai saat ini aku belum menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Sebenarnya dahulu aku pernah mencoba untuk berenang seorang diri di tengah danau, dan waktu itu malam hari. Namun monster itu tidak muncul. Bertahun-tahun aku hanya mendengar tragedi yang memilukan dari Danau Toba tentang monster itu yang berhasil membuat ulah kepada wisatawan maupun nelayan. Impianku untuk bertemu langsung dengan monster itu akhirnya terwujud. Aku tak sengaja bertemu monster itu di tengah danau, seorang diri. Rutinitasku menjadikan kesempatan bagi monster itu untuk menyantapku. Namun Tuhan berkata lain. Aku diselamatkan dan batal menjadi korban keganasan monster Danau Toba itu. Kisah ini terjadi pada penghujung 2003, di mana aku masih berusia 20 tahun. Setiap hari, aku menaruh jaring di tengah danau dan mengambil hasil di tengah malam. Sebelum aku pergi ke danau malam hari, aku meminta izin kepada orang tuaku. Namun orang tuaku selalu menolak izinku, karena orang tuaku tahu bahwa di Danau Toba sangatlah berbahaya, apalagi pergi malam hari. Orang tuaku sangat mengetahui monster itu. Dahulu, ketika mamaku masih berusia 16 tahun, hampir saja menjadi korban keganasan monster itu. Di mana dahulu Danau Toba digunakan untuk mandi serta mencuci baju. Karena hanya di danau inilah satu-satunya sumber mata air. Walau monster itu sudah banyak memakan korban, tapi orang-orang di sini tetap saja melakukan aktivitas di area danau. Sampai terjadi tragedi besar pada tahun 98, di mana monster itu mengamuk dan merusak keramba-keramba milik nelayan. Bahkan monster itu memangsa nelayan. Banyak korban yang dinyatakan hilang, sampai pemerintah setempat melarang melakukan aktivitas di Danau Toba karena sangat berbahaya. Walaupun orang tuaku tidak memberikan aku izin, aku tetap nekat untuk pergi ke tengah danau, mengambil ikan-ikan di jaring yang sudah aku pasang. Setibanya di pinggir danau, suasana danau sangat sunyi, airnya pun tenang. Kurasakan tak ada tanda-tanda yang aneh. Kemudian aku lanjut menggunakan boot untuk pergi ke tengah danau. Sebelum aku menaiki boot, aku berdoa terlebih dahulu, meminta perlindungan kepada Tuhan, supaya aku selamat. Lalu kuhidupkan mesin bootnya. Lanjut, aku melaju dengan pelan ke tengah danau, sembari mataku melirik kanan-kiri, melihat keadaan sekitar. Angin malam yang berhembus menjadi teman perjalananku. Tiba-tiba, hatiku dak-dikduk, entah kenapa, dan perutku merasa mual. Tak biasanya aku seperti ini. Aku tetap fokus pada perjalananku, dan tak terasa hampir menuju tengah danau. Malam ini cahaya bulan sangat terang sekali. Aku menjadi ingat cerita dahulu bahwa monster itu sering kali muncul di kala bulan purnama. Namun ku tetap percaya diri dan tak peduli tentang cerita itu. Sampainya di tengah danau, aku mengambil jaring
dan ternyata banyak tangkapan ikan yang aku dapat. Lantas aku bersantai-santai di atas booth, sembari ngopi. Dan tiba-tiba aku mendengar suara goncangan dari dasar danau. Kukira itu gempa, tapi mana mungkin ada gempa. Untungnya aku membawa kacamata renang. Dan aku coba melihat ke dalam air. Setelah kepalaku berada di dalam air, aku tak melihat sesuatu. Setelah beberapa lama, tiba-tiba aku melihat dari kejauhan, ada ekor yang panjang. Lalu aku berpikir, apakah itu buaya? Ah, tidak mungkin buaya. Mana ada sebesar itu? Semakin lama, aku semakin penasaran. Dan ku coba mengambil dayung. Dan aku pukul-pukul air menggunakan dayung itu. Sampai seketika muncul gelembung raksasa tepat berada di bawah. Aku masih tidak tahu ada apa di bawah bootku. Lama-kelamaan gelembung itu menghilang. Mungkin itu hanya mamalia air yang sedang mencari mangsa, bukan monster itu. Tak lama kemudian monster itu muncul dengan cepat. Aku kaget. Jantungku rasanya mau copot. Aku belum pernah melihat sosok monster yang sebesar itu, tepat berada di depanku. Monster itu membuka mulutnya yang lebar, seakan-akan mau menyerangku. Langsung aku tancap gas dan pergi dari tengah danau. Namun monster itu tetap mengejarku dari belakang. Aku tak ada pilihan lain. Lama-kelamaan, monster itu semakin cepat dan hampir dekat dengan bootku. Aku pun menambah kecepatan. Kini nyawaku terancam. Aku sangat menyesal sekali membantah nasihat dari orang tuaku. Aku tak mau mati duluan. Aku harus berusaha menyelamatkan diri agar aku bisa hidup. Kulihat ke belakang, monster itu tetap saja mengejarku dan daratan masih jauh. Dan tiba-tiba, di mana diriku sudah ingin menyerah saja. Karena monster itu sudah semakin dekat. Kemudian aku menutup mata dan siap untuk menjadi santapan monster itu. Aku menunggu, tapi monster itu tidak menyantapku. Kemudian kubuka mataku pelan-pelan. Daratan pun sudah mulai nampak. Hatiku sangat senang sekali. Tapi ketika itu, mesin bootku tiba-tiba mati. Terpaksa aku meloncat ke danau dan berenang menuju ke tepian. Akhirnya aku selamat, dan aku berlari menjauh dari danau itu. Aku melaporkan kejadian itu ke balai desa, dan laporanku langsung direspon. Warga masyarakat berbondong-bondong pergi ke danau dengan bersenjata lengkap. Namun setibanya di pinggir danau, monster itu menghilang. Keesokan harinya, aku masih syok atas kejadian semalam. Tubuhku meriang dan kepalaku pusing. Akhirnya, aku dibawa ke puskesmas setempat. Ketika aku berada di puskesmas, terdengar lagi berita bahwa monster Danau Toba itu memakan korban. Tak sampai di situ, monster itu mengamuk lagi dan merusak keramba dan perahu nelayan. Ini kejadian yang luar biasa, dan sepertinya perlu penanganan yang lebih serius. Ketika aku sembuh, aku kembali ke pinggir danau dan merenung. Kenapa danau yang indah ini menjadi tempat tinggal makhluk buas? Sungguh miris. Ingin rasanya aku pergi ke tengah danau untuk memarahi monster itu. Tapi aku nekat pergi lagi ke tengah danau, menuju lokasi di mana monster itu muncul. Namun kali ini aku tak sendiri. Aku ditemani temanku yang bernama Doni. Doni seorang penyelam yang sangat handal. Dan aku dan Doni sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Walau resiko besar sudah menunggu kami. Tapi kami tetap bersikukuh untuk melanjutkan rencana ini. Tak lupa aku membawa tombak dan parang untuk berjaga-jaga apabila monster itu menyerang kami. Tak lama kemudian, kami tiba di tengah danau. Tepat monster itu muncul. Aku rasa tak ada tanda-tanda munculnya kembali monster itu. Doni pun langsung menyelam. Aku menunggu di boot. Lama-lama aku khawatir dengan Doni.
karena Doni belum juga muncul. Aku takut Doni menjadi santapan monster itu. Hatiku menjadi was-was menunggu kabar Doni. Sudah 1 jam, Doni belum nampak. Dan tiba-tiba Doni muncul membuatku kaget. Dan Doni memberikan aku sesuatu, seperti gigi taring. Gigi taring itu sangat panjang dan tajam. Doni pun langsung memberi kabar bahwa monster itu telah mati di dasar danau. Aku masih tidak percaya, dan Doni memberikan aku bukti lagi. Sebuah gigi taring milik monster itu. Akhirnya, semua itu perlu pembuktian, dan kami segera melapor ke kantor desa untuk diteliti apakah benar atau tidak. Dan seminggu kemudian, kepala desa membenarkan bahwa monster itu telah mati dan membusuk di dasar danau.